Hai teman-teman semua. Kali ini aku mau share ke kalian apa kelebihan dan kekurangan tinggal di apartemen. Tapi aku disclaimer dulu ya. Jadi ini adalah versinya aku berdasarkan pengalamanku selama ini aku tinggal di apartemen seperti apa. Dan disclaimer juga, aku tinggal di apartemen ini sewa, bukan beli. Jadi nanti kalau misalnya aku ngomongin soal harga, itu berarti harga untuk sewa ya teman-teman. Alasan pertama kenapa dulu aku memutuskan untuk pindah ke apartemen itu karena lokasinya yang strategis. Jadi kebanyakan dari apartemen memang jarang sekali dia masuk ke gang atau dia jauh dari jalan besar atau jalan protokol. Umumnya dia dekat sekali dengan jalan protokol dan dekat sekali dengan pusat perbelanjaan, pusat pendidikan dan lain-lain gitu. Yang kedua aman. Karena aku tinggal sendiri, single, perempuan, aku merasa perlu untuk mencari tempat tinggal yang aman. Akses untuk ke unit dari penyewa itu kan dibatasi. Paling tidak harus melewati lobi dulu. Dan security-nya itu juga 24 jam. Berikutnya adalah fasilitas. Jadi fasilitas di sini aku bagi dua ya. Fasilitas yang memang sudah ada dari apartemennya sendiri yang otomatis bisa kita nikmati sebagai penyewa. Contohnya ada kolam renang, lapangan tenis, lapangan basket, tempat gym, taman bermain anak, jogging track, itu semua otomatis kita bisa nikmati. Dan fasilitas yang lainnya itu fasilitas seperti tempat groceries, Alfamart, klinik dokter, tempat makan, bahkan ada tempat penitipan anak, sekolah TK, itu semuanya ada di dalam kompleks apartemennya. Berikutnya itu adalah maintenance tersedia dengan mudah. Tinggal di apartemen ini, misalnya aku ada di unitku listrik rusak, atau bocor, atau perlu penambahan, itu semua kita tinggal telepon CS-nya, nanti engineer-nya atau yang bertugas sebagai maintenance akan langsung naik, kemudian memperbaiki tanpa perlu bayar lagi. Itu aku alamin kemarin, listrikku korslet, aku telepon CS, nggak nyampe 10 menit, maintenance-nya datang, diperbaiki, dan nggak perlu bayar apa-apa. Yang terakhir adalah full furnish. Buat kalian yang memang mencari tempat tinggal yang sudah lengkap, ada furnish-nya atau furniture-nya, apartemen jadi pilihan yang paling baik sih menurutku. Jadi apartemen itu kan bisa dibagi ke full furnish, semi furnish, atau kosong. Full furnish artinya sudah lengkap semua, ada tempat tidur, meja makan, mungkin sofa, kulkas, kitchen set, itu semua udah ada. Kalau semi furnish itu biasanya cuma ada kitchen set, mungkin meja makan, perbatasan situ, atau yang kosongan, jadi benar-benar kosong. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman, kalau pengennya yang seperti apa, ada semua pilihannya di apartemen. Oke, kalau itu tadi kelebihannya, sekarang kekurangannya. Kekurangannya menurutku pertama adalah ruang atau luasnya yang terbatas. Jadi kalau luas apartemen sendiri kan tergantung tipe apartemennya. Ada yang tipe studio, 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, sampai penthouse. Yang aku tempatin sendiri itu adalah 2 bedroom, luasnya sendiri sekitar 42 square meter. Jadi mungkin yang 3 bedroom itu sekitar 60-an ya. Masih kalah kalau kita bandingkan dengan kontrakan rumah. Kontrakan rumah mungkin lebih besar dan lebih luas dibandingkan apartemen. Kalau misalnya kalian tinggal berkeluarga, punya anak ya, ini jadi pertimbangan aja bahwa ruangannya cukup terbatas. Yang kemudian berdebu. Jadi ini sedikit share, aku dapatkan kekurangan ini setelah aku tinggal di apartemen. Sebelumnya aku nggak tahu. Setelah tinggal, ternyata kalau kita nggak ngelap-lap, bersih-bersih, dalam 2 hari aja itu udah, debunya itu udah lumayan tebal. Terus rajin ngebersihin sih, kalau kalian agak malas ngebersihinnya, mungkin bisa pakai cara aku, balkonnya jarang dibuka, beli air purifier aja untuk sirkulasi udaranya. Yang ketiga adalah biaya. Kenapa aku taruh biaya paling belakang di kekurangan ini? Karena mungkin teman-teman ada yang berpendapat bahwa biaya itu nggak jadi kekurangan gitu ketika kita memilih tinggal di apartemen. Aku akan menjelaskan agak lebih detail soal biaya. Biaya di apartemen itu pastinya lebih mahal dibandingkan kalau kita kontrak rumah atau ngekos. Biaya apartemen itu sendiri balik lagi tadi tergantung tipe ruangan atau tipe unit yang kalian pilih, yang apakah studio, 2 bedroom atau 1 bedroom.
dan itu akan dibayarkan di awal pada saat kalian nyewa apartemen. Seperti aku bayar di awal sekali untuk biaya sewa untuk 1 tahun. Durasinya sendiri juga bermacam-macam ya, ada yang memilih tinggal 6 bulan, setengah tahun, setahun, atau bulanan ada, tergantung dari tipe bedroom dan juga tergantung lama sewa dari teman-teman. Kemudian biaya yang kedua yang kita keluarkan di awal banget ketika kita memutuskan pindah ke apartemen adalah biaya deposit. Biaya deposit ini semacam jaminan bahwa kita mau tinggal di unit tersebut, dan kalau ada apa-apa dengan ruangannya, misalnya kita merusak sesuatu, itu nanti di akhir kontrak penyewaan itu akan dipotong dari biaya depositnya. Besarannya tergantung, kalau punya aku itu kurang lebih dari 10% biaya sewa, dan bisa dinego kok teman-teman. Jadi misalnya menurut kalian depositnya kemahalan, itu nego aja sama agennya atau sama ownernya langsung untuk mengurangi biaya dari deposit apartemennya. Nah, ini 2 biaya yang dibayarkan di awal. Kemudian biaya selanjutnya yang kita keluarkan tinggal di apartemen itu adalah biaya bulanan, yaitu biaya listrik dan air. Sebenarnya kalau kita sewa dimanapun kita pasti keluarkan bulanan ini ya. Tapi yang aku mau notes adalah biaya per kWh listrik tinggal di apartemen itu lebih mahal dibandingkan kWh listrik tinggal di rumah. Aku nggak tahu kenapa, tapi secara aturannya begitu. Mungkin sebagai gambaran kepada teman-teman, kalau aku sendiri mengeluarkan kurang lebih 300.000 tiap bulannya untuk biaya listrik dan air di apartemen dengan fasilitas 2 AC, mesin cuci, kulkas, dan sering kerja dari rumah atau WFH. Jadi kurang lebih segitu ya. Biaya berikutnya adalah biaya parkir. Kalau punya kendaraan motor atau mobil, itu ada biaya parkirnya yang kita bayarkan per bulan. Jadi ini adalah rincian biaya yang mungkin bisa jadi kekurangan dari tinggal di apartemen buat teman-teman. Nah, itu kelebihan dan kekurangan tinggal di apartemen versi aku. Semoga menginspirasi teman-teman yang sedang mempertimbangkan untuk tinggal di apartemen atau sebelumnya nggak kepikiran jadi tertarik mungkin. Thank you for watching. Bye-bye and see you.